Nah, kali ini Sarah ingin menceritakan kisah mengenai blok ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya? Jangan berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Tikedot. Di perbatasan antara Selat Makassar dengan Laut Sulawesi terdapat sebuah kawasan yang luasnya kurang lebih 15.000 km persegi yang dikenal dengan sebutan Blok Ambalat. Nah, tempat ini memiliki kekayaan yang luar biasa besar di dasar lautnya, seperti cadangan minyak bumi sebanyak 1,8 miliar baler serta gas alam sebanyak 39 triliun kaki kubik serta beraneka ragam kekayaan laut yang melimpah ruah. Bagi Indonesia, kawasan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Kalimantan Timur karena letaknya yang berdekatan dengan Pulau Derawan dan Kepulauan Sanggulirang. Namun, Malaysia memiliki pandangan yang sangat berbeda. Negara tetangga ini menganggap Ambalat merupakan bagian kedaulatan negara bagian Sabah. Nah, perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi benih dari sebuah perselisihan panjang yang akan mewarnai hubungan kedua negara. Nah, lanjut kita masuk ke awal mula perselisihan. Cekidot. Segala sesuatunya bermula pada tahun 1979. Malaysia secara sepihak menerbitkan peta negaranya. Di dalam peta tersebut, garis batas wilayah laut ditarik memanjang dari pantai Sabah ke arah timur. Nah, hingga mencakup seluruh wilayah yang dikenal sebagai Blok Ambalat. Tindakan ini langsung mendapat penolakan yang tegas dari pemerintah Indonesia. Indonesia menilai langkah Malaysia sebagai pelanggaran terhadap batas wilayah yang sebelumnya telah diakui. Sejak saat itu, perselisihan mengenai batas wilayah laut di kawasan ini mulai terbuka dan menjadi perhatian bersama. Nah, lanjut kita masuk ke konflik yang makin memanas. Oke, cekidot. Suasana perselisihan ini makin memuncak pada tahun 2005. Pada tahun tersebut, Malaysia secara resmi memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan pengeboran dan eksplorasi minyak di kawasan yang mereka beri nama ND6 dan ND7. Bagi Indonesia, wilayah tersebut adalah hak mutlak dan bagian dari kedaulatan negaranya sendiri. Nah, tindakan ini memicu ketegangan yang sangat tinggi di perairan tersebut. Kapal-kapal perang dan pesawat tempur dari kedua belah pihak tampak berhadapan dan saling mengawasi dengan ketat, seolah-olah sedang bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Sempat terjadi insiden-insiden yang menegangkan, mulai dari saling menyalakan lampu sorot ke arah lawan hingga manuver kapal yang berbahaya dan nyaris memicu bentrokan. Di balik ketegangan itu, masing-masing negara memiliki landasan dan alasan yang kuat. Indonesia berdasarkan tuntutannya pada perjanjian bersejarah antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 sampai 1915, juga pemicu pada peta rupa bumi Indonesia tahun 1967. Selain itu, Indonesia berpegang teguh pada ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa batas wilayah dihitung dari garis atau jarak sama dari pulau-pulau terluar. Berdasarkan penghitungan tersebut, Blok Ambalat jelas berada di pihak Indonesia. Sebaliknya, Malaysia tetap kukuh berpegangan kepada peta kerajaan pada tahun 1979 mereka. Mereka berpendapat bahwa perairan di sebelah timur Sabah merupakan perpanjangan alami dari wilayah kedaulatannya. Intinya, di perbedaan ini terletak pada cara penarikan batas. Indonesia menarik garis batas dari pulau-pulau terkecil di luar, sedangkan Malaysia menarik garis lurus yang panjang langsung dari daratan utama Sabah. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya penyelesaian konflik tersebut. Oke, kita masuk. Tikedot.
Ketegangan yang memuncak itu berlangsung cukup lama, terutama pada tahun 2005 sampai tahun 2009. Namun seiring berjalannya waktu, kedua negara pun mulai menyadari bahwa konflik bersenjata bukanlah jalan keluar yang bijaksana. Mulai dari tahun 2010 ke atas, suasana yang awalnya panas pun mereda. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini melalui jalur perdamaian atau diplomasi. Sebagai wujud nyata kesepakatan tersebut, dibentuklah tim khusus yang bertemu berkali-kali untuk duduk bersama membahas penatrikan garis batas wilayah yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, disepakati pula sebuah aturan sementara yang disebut status quo yang isinya melarang adanya kegiatan pengeboran, eksplorasi, dan pembangunan fasilitas baru di kawasan tersebut sampai kesepakatan akhir tercapai. Tujuannya agar perselisihan ini tidak kembali memanas dan menimbulkan konflik baru. Hingga saat ini, pembicaraan antara kedua negara masih terus berlangsung, belum terdapat kesepakatan akhir mengenai batas wilayah yang pasti. Namun, hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia tetap terjalin dengan baik dan terpelihara. Bagi Indonesia, sengketa Blok Ambalat ini menjadi sebuah ujian berat bagi kedaulatan negaranya. Kekayaan alam yang melimpah di sana belum dapat dinikmati dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan wilayah tersebut pun tidaklah sedikit. Namun, satu hal yang pasti, Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan terus berjuang dengan gigih mempertahankan haknya. Kisah panjang Blok Ambalat ini pun mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa wilayah negara adalah harga mati yang wajib dijaga sampai titik darah penghabisan. Kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya merupakan amanah yang harus dinikmati oleh rakyat. Namun penegasan wilayah yang sah adalah syarat mutlak agar kekayaan itu dapat dinikmati dengan cara damai dan adil. Sejarah ini pun menjadi bukti nyata bahwa diplomasi serta hukum internasional adalah jalan terbaik untuk tetap menjaga persaudaraan antar negara sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan tanah air tercinta. Oke guys, sekian cerita dari Sarah tentang sengketa Blok Ambalat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.